Pelaku penyerangan bus Lyon ditangkap. Arab Saudi siap datangkan Kevin De Bruyne. Lika-liku masa depan Ancelotti. David De Gea gabung Al-Ittifaq. Icardi memohon kepada Real Madrid. Manchester United meraih hasil yang benar-benar memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-13 Premier League. Khusus bagi gol Rashford yang dicetak dari titik penalti, Bruno Fernandes mengungkapkan alasan kenapa ia memberikan kepercayaan kepada rekannya itu untuk menjadi eksekutor. Saya pikir dia membutuhkan sebuah gol. Saya yakin dia akan mencetak gol. Dia adalah salah satu eksekutor penalti yang handal. Saya pikir ini adalah momen yang tepat baginya untuk mencetak gol, ujar Fernandes kepada Match of the Day. Manchester United meraih poin penuh di markas Everton pada pekan ke-13 Premier League 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Goodison Park, Garnacho berhasil mencetak gol dengan spektakuler melalui tendangan salto. Alejandro Garnacho mengaku tidak percaya mampu menciptakan gol yang sangat apik dalam laga tersebut. Jujur saya tidak pernah percaya dan tidak melihat bola masuk. Saya pikir, ya Tuhan, ini merupakan gol terbaik yang saya pernah cetak, ungkap Garnacho dalam laman resmi Premier League. Bukan rahasia lagi jika Rossoneri sedang mencari penyerang tengah baru untuk bersaing dan pada akhirnya menggantikan pemain starter saat ini, Olivier Giroud, yang akan berusia 37 tahun pada akhir September. AC Milan akan mulai upaya pertama mendatangkan striker Los Lille, Jonathan David di bursa transfer Januari nanti. La Gazzetta dello Sport melaporkan jika David dianggap sebagai penyerang yang memenuhi semua kebutuhan Milan. Dia menawarkan karakteristik yang berbeda dari Giroud dan memiliki banyak pengalaman untuk pemain berusia 23 tahun. Manchester United meraih hasil yang benar-benar memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ke-13 Premier League. Setelah laga usai, Erik ten Hag memberikan komentarnya. Sang manajer mengaku puas dan memberikan pujian bagi penampilan para penggawa setan merah. Awal pertandingan sangat bagus, sebuah gol tim yang sangat bagus, penyelesaian akhir yang luar biasa, kelas dunia. Mungkin sudah menjadi gol terbaik musim ini, momen yang luar biasa, kata ten Hag kepada BBC Sport. Union Berlin menyelesaikan musim lalu dengan menduduki posisi keempat di klasemen. Namun mereka kini menghuni zona degradasi setelah hanya mampu mengumpulkan 7 poin dari 12 pertandingan. Akibat dari penampilan yang buruk, klub asal ibu kota Jerman Union Berlin menunjuk Nenad Bjelica sebagai pelatih baru mereka menggantikan Urs Fischer pada Minggu. Sebagai pelatih Dinamo Zagreb, Bjelica membawa klub itu menjuarai Liga Kroasia, Piala Kroasia, dan Super Kroasia. Inter Milan harus puas hanya membawa pulang 1 poin saat tandang ke markas Juventus. Sesaat setelah laga usai, Simone Inzaghi memberikan komentarnya. Inzaghi mengaku puas dengan penampilan para pemainnya dan menilai hasil imbang menjadi hasil yang adil bagi kedua tim. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk mencetak gol ke gawang Juventus karena mereka bertahan dengan baik, ujar Inzaghi seperti dilansir dari laman resmi klub. Icardi pernah jadi penyerang tajam di Eropa ketika membela Inter Milan. Ketajamannya ini memudar saat memilih hengkang ke Paris Saint-Germain. Karirnya mulai membaik sejak dipinjamkan ke Galatasaray. Dengan performa yang membaik, perwakilan Icardi mencoba mencarikannya kembali ke klub-klub besar. Laporan The Athletic mengonfirmasi Icardi sungguh-sungguh memohon kepada Madrid untuk merekrutnya. Perwakilan kedua belah pihak bahkan sudah bertemu. Dalam beberapa minggu terakhir, Xavi Hernandez dan para pemainnya berada di bawah tekanan setelah serangkaian penampilan mengecewakan. Itu berlanjut pada hari Sabtu saat mereka bermain imbang melawan Rayo Vallecano di Vallecas. Hasil itu membuat mereka turun ke posisi 4. Meskipun demikian, Xavi tetap mendapatkan dukungan penuh dari Joan Laporta, Deco, dan seluruh dewan Barcelona. Pemain AS Roma, Leonardo Spinazzola, banyak dikaitkan dengan kepindahannya dari AS Roma di musim panas. Kontraknya sendiri akan berakhir pada musim panas mendatang, sehingga ada resiko dia pergi dengan status free transfer. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, Galatasaray terus memantau situasi Spinazzola dengan Roma, dan mereka berencana untuk membuka pembicaraan jika ia tidak menandatangani kontrak baru di ibu kota Italia.
Kontrak Manuel Neuer di Bayern Munchen hanya menyisakan kurang dari 1 tahun atau akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Kabarnya Neuer ingin menandatangani kontrak baru bersama Die Bavarian minimal hingga 30 Juni 2025 mendatang. Keinginannya tersebut disambut baik oleh Bayern Munchen karena pihak klub kabarnya akan segera mengadakan diskusi perpanjangan kontrak Manuel Neuer pada paruh awal kedua musim 2023-2024. Pada 29 Oktober kemarin, bus tim Olympique Lyon yang sedang dalam perjalanan mendapatkan serangan dari beberapa pendukung Olympique Marseille. Kaca-kaca bus Lyon hancur dan pelatih Fabio Grosso dilaporkan terluka cukup parah karena terkena pecahan kaca. Menurut laporan terbaru dari media asal Prancis Le Equipe, 9 pendukung Marseille ditangkap sebagai akibat dari kejadian yang tidak menyenangkan menjelang pertandingan yang ditunda pada bulan Oktober. Klub Arab Saudi Al-Qadisiyah dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa bintang Manchester City berusia 32 tahun Kevin De Bruyne. Mereka sedang merencanakan kepindahan sensasional untuk gelandang bintang Manchester City tersebut. Akan tetapi, City diperkirakan tidak akan menjualnya dan akan mendorong pembaruan kontrak setelah dia kembali fit. Meski mendapatkan hasil apik di markas Manchester City, Liverpool harus membayar mahal dengan cederanya 2 pemain penting, kiper Alisson Becker dan striker serba bisa Diogo Jota. Alisson terjatuh sambil memegangi kakinya pada masa tambahan waktu, sedangkan Jota terpaksa keluar lapangan pada menit ke-54. Hal itu membuat pelatih Liverpool Jurgen Klopp cemas. Saya harap ini tidak terlalu serius, tetapi saya tidak memiliki jawabannya. Lanjut ex-pelatih Borussia Dortmund. Mantan kiper Manchester United David De Gea tetap berstatus bebas transfer setelah dibebaskan musim panas dari Old Trafford. Dan tampaknya De Gea berpotensi memiliki klub baru. Menurut The Sun, Al-Ittifaq memimpin perburuan tanda tangan De Gea, sebuah langkah yang berpotensi canggung jika Anda mempertimbangkan siapa yang ada di klub Saudi tersebut. Jika transfer ini terjadi, maka David De Gea akan bermain dengan Jordan Henderson. Federasi Sepak Bola Brazil sempat melakukan pendekatan resmi kepada Ancelotti, namun tampaknya upaya pendekatan tersebut menemui kegagalan. Baru-baru ini Carlo Ancelotti menegaskan ia tak tertarik menerima pekerjaan di timnas Brazil. Bahkan ia mengungkapkan hasratnya untuk bertahan lebih lama di Real Madrid. Saya tidak suka berbicara soal kabar timnas Brazil. Saya ingin bertahan di Real Madrid, saya sudah jelaskan soal itu, kata Carlo Ancelotti kepada Fabrizio Romano.